Halo semua, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tentang masa pendudukan Jepang. Saya Elizabeth Putri Alnina dari kelas 11 IPS 1 nomor 10 dan Laurencia Nadine Renata dari 11 IPS 1 nomor absen 15. Restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah program pembaruan pemerintahan Jepang. Sering juga disebut sebagai akhir Kesogunan Tokugawa dan awal zaman modern. Hal ini disebabkan oleh Perjanjian Shimoda dan Perjanjian Thousand Harris yang dilakukan oleh Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma yang tujuannya untuk melawan Kesogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Kaisar Meiji naik tahta setelah wafatnya Kaisar Komei. Selama restorasi Meiji, feodalisme secara perlahan-lahan diganti menjadi ekonomi pasar dan menjadikan Jepang sebagai negara yang dipengaruhi negara-negara barat hingga kini. Semua tanah feodal milik Kesugunan Tokugawa disita dan dialihkan di bawah kendali kekaisaran. Perjanjian Shimoda. Perjanjian Shimoda atau secara resmi Perjanjian Perdagangan dan Navigasi antara Jepang dan Rusia, Nichiro Washin Chouyaku adalah perjanjian pertama yang ditandatangani oleh Kekaisaran Rusia dengan Jepang yang saat itu berada di bawah kendali Kesugunan Tokugawa. Perkembangan imperialisme. Pada tanggal 31 Maret 1854, Komodor Matthew memaksa Jepang untuk menandatangani Perjanjian Kanagawa. Dibukanya pelabuhan Jepang menyadarkan Jepang bahwa sudah tertinggal jauh dengan bangsa asing. Usaha Jepang untuk memperluas imperiumnya. Yang pertama, Perang Sino-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895. Perang antara dinasti Qing Tiongkok dan Meiji Jepang dalam perebutan kendali atas Korea. Yang kedua, Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Peperangan ini terjadi karena perebutan kota Port Arthur dan Jazirah Liardong, ditambah dengan jalur rel dari pelabuhan tersebut ke Harbin. Ketiga, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis pada tahun 1941. Usaha oleh Kekaisaran Jepang selama Perang Tiongkok-Jepang kedua untuk melakukan blokade terhadap Tiongkok dan mencegahnya mengimpor senjata, bahan bakar, dan 10.000 ton material yang dipasok oleh Amerika Serikat melalui jalur kereta api Haipong Yunnan-Fo. 4. Jepang membentuk Fakta Triparti bersama Jerman dan Italia pada tahun 1940. Dengan adanya fakta ini, Italia, Jerman, dan Jepang akan saling mendukung dan membantu jika salah satu diserang oleh negara manapun yang belum terlibat Perang Dunia Kedua. Perubahan di berbagai bidang. Bidang militer pertama melaksanakan wajib militer untuk laki-laki berusia 21 tahun selama 4 tahun. 2. Membentuk tentara nasional. 3. Membeli berbagai perlengkapan senjata dari bangsa barat. Bidang hukum mengubah sistem hukum dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Bidang ekonomi membangun pabrik industri terutama hasil pengolahan sumber daya alam Jepang. Kedua, membangun sarana transportasi dan komunikasi. 3. Membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern. Dan mendirikan bank-bank untuk pinjaman modal. Bidang sosial menghapus 4 kelas dalam sistem kemasyarakatan Jepang. Dan menghapus sistem feodalisme dan diganti dengan sistem pemerintahan terpusat. Bidang militer melaksanakan wajib belajar 6-14 tahun, memberikan beasiswa bagi pelajar Jepang yang belajar ke negara-negara barat, mendatangkan guru dan konsultan pendidikan dari barat, menerjemahkan banyak buku ilmu pengetahuan dari barat ke dalam bahasa Jepang. Latar belakang. Pada tanggal 7 Desember 1941,
Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor, sebagai tanda awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Dengan jatuhnya Pearl Harbor, membuat jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Dalam waktu yang singkat, Jepang dapat membentuk ABDACOM atau American, British, Dutch, Australian Command. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang memasuki Laut Indonesia. Kota yang pertama kali diduduki Jepang saat memasuki Indonesia adalah Tarakan. Dengan mengirimkan 20.000 tentaranya, Jepang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 KNIL pada pertempuran kali ini. Pihak Belanda juga dilengkapi dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Namun akhirnya, pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kranggan Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jawa pun terjadi antara armada laut Jepang dan armada laut gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Carol Dorman. Akhirnya, tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Perjanjian Kalijati. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda, Letjen Hatter Potter, menandatangani penyerahan tanpa syarat Kalijati kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura. Isi dari perjanjian Kalijati adalah Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari 1. Pemerintahan Tentara ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura dan berpusat di Jakarta. Yang kedua, Pemerintah Tentara ke-25 Angkatan Darat dengan wilayah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, Pemerintah Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan berpusat di Makassar. Ketiga wilayah ini dipimpin oleh kepala staf dengan gelar Gunseikan. Faktor yang menyebabkan Jepang mudah diterima oleh Indonesia. Pertama, menyerahnya Belanda kepada Jepang. 2. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. 3. Jepang bersifat simpatik terhadap aktivis yang ditawan Belanda pada masa pergerakan nasional. 4. Jepang menjanjikan kemudahan seperti lagu Indonesia Raya, bendera berkibar, dan bahasa Indonesia. 5. Diperbolehkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Politik penindasan dan pemerasan. Yang pertama, para petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya. Yang kedua, pada hari-hari tertentu, rakyat diperintahkan menanam tanaman tertentu. Yang ketiga, rakyat yang memiliki perhiasan harus diserahkan terhadap Jepang. Dan yang terakhir, rakyat dipaksa untuk melakukan romusa. Bidang politik pertahanan. Sejak tanggal 7 Maret 1942, tentara Jepang memegang kekuasaan militer dan segala kekuasaannya yang dipegang Gubernur Jenderal masa Belanda. Pemerintahan militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan.
Di antaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk departemen dan pembentukan Cuosangin atau Dewan Penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk 3 pemerintahan militer, yakni pertama pembentukan Angkatan Darat atau Rikokun, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat, dan dikenal dengan Tentara ke-16 dipimpin oleh Hitoshi Mamura. 2. Pembentukan Angkatan Darat atau Rikokun yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dikenal dengan Tentara ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tonape. 3. Pembentukan Angkatan Laut atau Kaikun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang, Makassar, yang dikenal dengan Armada Selatan, kedua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda. Bidang sosial budaya. Yang pertama ada Tonarigumi atau setingkat dengan RT dan juga ada RW di bawahnya. Yang kedua Romusa, bertujuan untuk membangun gedung dan perkebunan. Jalannya Romusa diawasi oleh Romu Kyokai. Jugun Ianfu, para wanita yang direkrut untuk menjadi guru dan perawat, tetapi malah dijadikan wanita penghibur tentara Jepang. Yang keempat, dibukanya perguruan ilmu kedokteran dan teknik. Yang kelima, Keimin Pungkasi Doso, atau lembaga yang mengawasi perkembangan kesenian di Indonesia. Yang keenam, terjadi perubahan dalam stratifikasi sosial. Yang ketujuh, Japanisasi. Bangsa Indonesia dikenalkan dengan Seikere atau tradisi untuk menghormati Dewa Matahari. Dan yang terakhir ada propaganda menggunakan kebudayaan, lagu, karya, dan drama. Bidang ekonomi pertama membentuk kumiai atau koperasi, kedua dipaksa untuk menanam tanaman jarak untuk dijadikan pelumas senjata, ketiga sumber daya alam Indonesia dikuras habis-habisan untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Bidang pertahanan militer. Organisasi militer. Yang pertama, Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA sendiri dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943 yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Pembentukan PETA diinisiatif oleh seorang pimpinan nasionalis Indonesia bernama R. Gatot Mangkoepradja. Hasil dari bentukan PETA menghasilkan 66 batalion atau pasukan di Jawa, 3 batalion di Bali, dan 20.000 batalion di Bogor. PETA dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 usai Jepang kalah melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua, Heiho. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi Markas Besar Kekaisaran Jepang bagian Angkatan Darat pada tanggal 2 September 1942. Mereka mulai merekrut anggota pada tanggal 22 April 1943. Bidang pertahanan militer, organisasi semi-militer. Pertama, Senedan merupakan barisan pelopor yang dibentuk tanggal 9 Oktober 1943. Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan ini bertujuan untuk mendidik para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Maksudnya yang disembunyikan ialah agar dengan demikian memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat usaha mencapai kemenangan akhir dalam perang saat itu, yaitu perang terhadap sekutu organisasi di bawah kepemimpinan Gunsei. 2. Kei Boudan dibentuk tanggal 29 April 1943 yang dipimpin oleh Gun Seikan dengan tugasnya yaitu membantu polisi mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan desa. Sebagai pembina Kei Boudan ini masuk dalam organisasi kepolisian sehingga kepala polisi daerah harus bertanggung jawab atas Kei Boudan yang ada di daerahnya.
Fujinkai, bubaran dari organisasi sosial yang dulu bernama Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Lalu Jepang membentuk Fujinkai pada bulan Agustus 1943 yang beranggotakan para ibu. Fujinkai juga punya bagian pemudi yang bernama Jushi Saimentai, adalah para gadis yang berusia di atas 15 tahun. Pada awalnya, Fujinkai bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, Gokukotai, resimen tentara pelajar bentukan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar dari tingkatan usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka. Kelas yang berada di dalamnya menjadi sotai atau seksi. Setiap regu dalam kelas juga dibagi menjadi beberapa regu. Hizbullah dibentuk tanggal 13 September 1943. Permohonan pembentukan satuan militer turut diusulkan oleh 10 ulama yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Pembentukan TNI dilakukan dengan menggabungkan kekuatan militer formal Tentara Republik Indonesia atau TRI dengan Laskar Rakyat termasuk Hizbullah. Barisan pelopor adalah sayap pemuda dari Jawa Hokoka yang dibentuk Agustus 1944 oleh Insinyur Soekarno. Pemuda dipersiapkan untuk gerakan perlawanan rakyat dan latihan-latihan lebih kemiliteran. Organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Benteng. Pengerahan Tenaga Pemuda dibentuk pada tanggal 11 Juni 1942 dengan tujuan agar membantu memperkuat posisi Jepang dalam menghadapi perang. Perlawanan terhadap pemerintah Jepang dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan kooperatif dan perlawanan bawah tanah. Perlawanan kooperatif dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, KH Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Perlawanan bawah tanah. Yang pertama, kelompok Sukarni untuk menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan. Kedua, kelompok Sultan Syahrir untuk mengajak pemuda mempersiapkan diri untuk menyambut kemerdekaan. Yang ketiga, kelompok Ahmad Subarjo untuk menghimpun para pemuda agar belajar tentang nasionalisme. Dan yang terakhir, kelompok pemuda Persatuan Mahasiswa. Perlawanan Indonesia kepada Jepang. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna, Tasikmalaya yang dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Kalimantan dipimpin oleh seorang suku Dayak yaitu Pangsuma. Lalu perlawanan rakyat Indramayu dipimpin oleh H. Madriasah. Yang kelima, perlawanan rakyat Blitar dipimpin oleh Komandan Supriyadi. Dan yang terakhir, perlawanan rakyat Bali. Berakhirnya masa kependudukan Jepang. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang berupaya agar tidak kehilangan wilayah Indonesia dengan salah satu upaya yaitu memberikan janji kemerdekaan. Pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut. Sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai oleh Komando Angkatan Laut Jepang tidak dibentuk badan serupa. Sidang pertama BPUPKI.
pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan gagasan rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasan rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Usulan Insinyur Soekarno dikenal dengan nama Pancasila yang kemudian disingkat menjadi Ekasila atau gotong royong. Karena masih belum menemukan kesepakatan, maka terbentuklah Panitia 9 yang berguna untuk menggedok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota PPKI tersebut. Susunan keanggotaan Panitia 9. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan 6 orang lainnya sebagai anggota, yaitu Raden Ahmad Soebardjo, Profesor Muhammad Yamin, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Alexander Andies Maramis. Dasar negara menurut Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI. Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945 diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan panitia kecil di bawahnya yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Beranggotakan 7 anggota yaitu Dr. Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil, KRMT Wongsonegoro anggota, Raden Ahmad Soebardjo anggota, Alexander Andries Miramis anggota, Raden Panji Singgih anggota, Haji Agus Salim anggota, Sukiman Wirjosanjojo anggota. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Ketua Panitia Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka, kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu,
ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, yang sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak, di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darussalam. Pulau Timur Portugis sekarang adalah wilayah Timur Leste dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, dan bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Lingkai yang beranggotakan 21 orang yang dipilih langsung oleh Marsekal Terauchi. PPKI sendiri bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kronologi kekalahan Jepang oleh Sekutu. Kondisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin memburuk. Satu persatu wilayahnya mulai diambil alih oleh Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh Sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga tidak luput dari bom Sekutu. Lalu Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Dampak kependudukan Jepang. Di bidang politik, organisasi politik di Indonesia tidak berkembang. Pada bidang pendidikan, lebih berkembang dibanding zaman Hindia Belanda, dan bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun oleh pemerintah, dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah. Yang ketiga, bidang militer. Melalui organisasi PETA, pemuda Indonesia diberi pelatihan militer hingga akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan di bidang sosial, memperkenalkan sistem tonarigumi atau rukun tetangga. Banyak wanita Indonesia dijadikan wanita penghibur atau jugun yanfu dan romusa yang mengakibatkan banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Perjuangan mencapai kemerdekaan. Pertama, perjuangan secara terbuka atau terang-terangan. Ini dilakukan oleh para pemimpin kita yang menjadi ketua dan pendiri organisasi resmi milik pemerintah. Pendudukan Jepang seperti Insinyur Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, melalui Putra dan melalui MIAI, dan Syamsuddin SH melalui Gerakan 3A, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Kedua, perjuangan secara tertutup atau di bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam, seperti yang dilakukan oleh Soekarni, terdiri atas Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wigono, dan Maruto Nitiniharjo. Sekian video pembelajaran yang kami tampilkan. Terima kasih.